mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar. Dengan para pelaku: Bahar Mario sebagai Sembara, Sri Purwanti sebagai Mariama, A.P. Burhan sebagai Darwis, Wit Hendra sebagai Mardian, Rini Utoko sebagai Lasmi, Ana Rusli sebagai Rosmina, Idris Apandi sebagai Raisman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini, Misteri dari Gunung Merapi, dalam kisah Harimau Siluman. Sembara, ya. 2 bulan lagi Ayah Farida akan datang kemari untuk menentukan hari pernikahanmu dengan Farida. Lalu ibu bagaimana? Maksudmu rencana ibu, begitu? Iya. Apakah ibu sudah punya rencana untuk pernikahan itu? Sembara, apakah kau sudah tahu betul siapa sebenarnya calon mertuamu itu? Iya. Aku tahu selama aku menolong Farida akhir-akhir ini saja, Bu. Dan bagaimana menurut pendapatmu tentang Pak Raisman itu? Dia tampaknya agak pemarah, tapi cepat pula baik. Maksudku hatinya baik. Cuma itu? Iya, cuma itu. Kau belum tahu, Nak, bahwa Pak Raisman itu orang yang paling mudah membatalkan janji. Membatalkan janji? Apakah memang begitu, ya, Bu? Dulu memang begitu. Juga janji yang sangat penting. Biar itu janji yang penting sekalipun. Tapi aku tidak melihat sifat itu dalam diri Pak Raisman, Bu. Mungkin belum kau jumpai. Ya, maksud ibu, dia bisa saja membatalkan janji pernikahan anaknya denganku. Kalau memang dia batalkan, bagaimana sikapmu terhadapnya? Tapi aku rasa tidak mungkin, Bu. Di samping aku sudah mempertaruhkan segalanya untuk keselamatan Farida, juga aku mencintai anaknya. Maksudku, kami saling mencintai. Ibu hanya bertanya, bagaimana sikapmu, Nak, kalau dia tiba-tiba membatalkan rencana pernikahan itu? Apakah ibu menduga begitu? Apakah kau meragukan perasaan seorang ibu, Nak? Tidak begitu maksudku, Bu. Nah, yang ibu tanya sekarang, bagaimana sikapmu bila tiba-tiba dia membatalkan janjinya itu? Ya. Tapi aku akan lihat dulu, Bu. Apa alasannya membatalkan janjinya pada kita? Percuma, Nak. Apapun sikap kita, toh janjinya tetap saja dia batalkan. Begitulah sifatnya. Apakah memang begitu sifatnya dari dulu, Bu? Iya, memang begitu. Semoga kali ini tidak. Sudahlah, Bara. Jangan terlampau mengharap. Aku bukan terlampau mengharap, Bu. Aku mencintai Farida, dan dia juga mencintai aku. Lalu kau akan nekat menikahinya, walau apapun yang terjadi? Apa salahnya, Bu? Bukankah ibu dan ayah dulu juga begitu? Itu contoh yang pahit buat dirimu, Nak. Pernikahan kami ternyata telah membawa banyak korban, termasuk ayahmu sendiri. Ya. Tapi ini kan belum terjadi apa-apa, Bu. Ibu was-was betul. Belum tentu dia membatalkan rencananya sendiri. Kenapa kita membuat pusing diri sendiri pada masalah yang tidak mungkin terjadi? Aku cuma khawatir saja, Nak. Ibu ada-ada saja. Bagaimana ya? Apakah aku datang saja ke rumahnya? Kenapa kau harus datang ke rumah dia? Biar saja dia yang datang kemari. Kita kan sudah mengirim tanda untuk mereka. Atau setidak-tidaknya mengingatkan bahwa kita sudah siap untuk menikahkan kau dengan si Farida. Tapi lama betul tidak ada kabarnya. Tentu mereka kan berunding dulu. Masa berunding sudah hampir seminggu? Jangan-jangan mereka menolaknya. Masa mereka akan menolaknya, Mardian? Itu tidak mungkin. Karena ayahnya Farida itu
benar-benar telah berjanji padaku dulu. Ya, memang begitu, Mardian. Mereka tidak akan mungkir, karena mereka sendirilah dulu yang memintamu pada ibu dan ayahmu. Ya, padahal dulu itu aku tidak bermaksud begitu pada mereka. Aku hanya sekedar membantu mereka dalam meminjamkan uang untuk menebus sawah mereka yang tergadai. Dan merekalah yang telah meminta pada bapakmu. Berapa dulu, Pak, uang pinjamannya? Ya, pokoknya untuk menebus sawah mereka yang 20 petak. Wah, banyak juga ya. Apakah sudah mereka bayar itu, Ayah? Sudah. Oh, Mereka itu juga orang berada, Mardian. Tidak lama setelah itu mereka bayar. Oh ya, sekarang ibu mau tanya. Apakah kau sudah bulat niatmu untuk kawin dengan Farida? sudah, Bu. Kau sudah melihat orangnya sewaktu kau pulang dari Jawa ini? Belum, tapi aku yakin tentu Farida sudah makin dewasa dan cantik. Betulkah begitu, Bu? Ya, memang begitu. Dia memang cantik. Nah, apalagi? Ya, cuma Cuma apa, Bu? dia baru ini habis sakit. Sakit? Sakit? Kau tidak pernah bercerita padaku selama ini, Lasmi? Kata orang, dia sakit dibikin. Dan sekarang bagaimana, Bu? Sudah baik? Sudah, dan ada orang yang mengobatinya. Kena guna-guna maksudmu? Entahlah, Pak. Tapi kata si Rusmina, hanya sakit karena keteguran orang halus. Oh, itu biasa di kampung kita ini. Ya, tapi sakitnya itu hebat betul loh. Karena berhari-hari, bahkan hampir 1 bulan dia sakit. Dan sekarang bagaimana? Betul-betul sudah sembuh? Sudah sembuh betul. Nanti kalau dia sudah menjadi istriku, akan kubawa dia ke Jawa. Supaya tidak kena penyakit begitu lagi di sini. Kalau sakit karena orang halus, di mana saja ada, Mardian. Biar kau bawa ke ujung dunia sekalipun. Ya. Sekarang bagaimana, Ayah? Kita sajalah yang ke rumahnya. Jangan, Mardian. Itu tidak baik. Nanti kata ayahnya, kita yang perlu betul. Lalu kapan, Bu? Sabarlah, Nanti liburku habis. kan masih lama kau libur. 3 bulan lagi. Iya, 3 bulan lagi. Kau sekarang harus ke sana. Bagaimana kalau kakak saja yang ke sana? Lalu? Katakan bahwa aku belum sempat melihat anaknya pulang begitu saja. Lalu? Dan katakan pada mereka bahwa anakku sudah aku jodohkan pada orang lain. Enaknya saja kau bicara. Apakah kau tidak bisa membayangkan bagaimana malunya aku menghadapi mereka? Apakah juga tidak bisa membayangkan bagaimana malunya aku pada Maryamah? Aku sudah berjanji betul padanya bahwa aku pasti mengawinkan anakku dengan anaknya. Kau betul-betul tidak tahu diri, Raisman. Kau tidak memandang aku lagi sebagai kakakmu. Bukan begitu, Kak, bukan begitu. Lalu, apakah kau tidak ingat dulu ketika sawahmu yang tergadai itu hampir disita orang? Lalu kau datang padaku. Iya, aku ingat. Dan karena aku ketika itu tidak punya uang, maka aku bawa kau ke keluarga Pak Darwis itu untuk meminjamkan uang. Iya, aku ingat. Wah, karena mereka memandang aku, maka mereka mau meminjam uang sebegitu banyak. Iya, tapi aku bayar hutangku itu secepatnya pada mereka. Aku tahu. Tapi kenapa kau seenaknya saja lamar anaknya untuk anakmu ketika itu? Iya, waktu itu aku hanya iseng-iseng saja. Hanya untuk bumbu pembicaraan saja. Raisman, kau pertaruhkan nasib anakmu hanya untuk bumbu pembicaraan? Sedangkan orang yang mendengarnya menyambut serius bicaraanmu yang hanya sekedar bumbu itu? Bagaimana cara kau berpikir, Man? Aku tidak mengerti. Kau selalu berputar-putar. Omonganmu tidak ada yang bisa dipegang. Iya, sekarang aku serius, Kak Ros. Serius untuk menjodohkan anakmu dengan anak si Maryamah itu? Iya. Hanya karena kau tidak mau malu pada perempuan itu? Iya, aku tidak mau malu padanya. Dan kau korbankan kakakmu ini malu pada orang lain? Bukan begitu. Cuma aku minta Kak Ros bisa memaklumi aku dalam hal ini. Ya, kalau kakak malu, kita kembalikan saja barang-barang pemberian mereka. Alah, sudahlah. Sekarang yang penting,
kau tinggal pilih. Malu pasti Maryama atau kau tidak usah mempunyai kakak yang bernama Rosmina lagi? Ya, begini Kak, soalnya kan... Sudah. Aduh. Kita tidak bertengkar lagi. Pilihlah salah satu. Aku atau Maryama. Ya, baiklah. Besok kita ke rumah Mardian. Nah, begitu. Baru sadar itu namanya. Jadi, sudah sembuh ya? Syukurlah. Padahal kami baru akan datang dengan Ayah Mardian menengok Farida. Ya, sudah sembuh. Cuma sedikit. Sakitnya sedikit. Itu loh, cerita orang-orang ramai betul ya. Ya, maklumlah. Orang kan berita yang sedepa bisa menjadi 5 depa. Bahkan lebih. Iya. Ada Raisman dan Rosmina. Nah, ini Ayah Mardian baru pulang. Apa kabar nih? Baik-baik saja, Bang. Sudah lama datang? Ya, sudah lama juga. Wah, rupanya ada berita penting ini ya. Begini, Bang. Ini Rosmina dan Raisman datang kemari ingin meneruskan janji lama kita. Bukan begitu, Dik Raisman? Iya, kami kemari untuk mengulang janji kami pada Bang Darwis dan Kak Lasmi. Janji? Itu, Bang. Dulu kan Raisman pernah meminang Mardian untuk Farida. Oh, iya. Masalah itu ya. Apakah Bang Darwis sudah lupa persoalan itu? Oh, tidak. Betul-betul tidak lupa. Bahkan kami juga menunggu perkembangannya loh. Syukurlah. Kalau begitu tampaknya kita akan bertemu titik pembicaraan ini. Ros, kenapa harus soal itu yang dibicarakan? Tujuan kita datang kemari kan memang untuk itu. Tidak. Kita datang untuk mengucapkan terima kasih atas oleh-oleh mereka. Diangkat, Bu. Begini Bang Darwis dan Lasmi. Kami datang kemari ini memang meneruskan niat lama kami untuk meminang Mardian untuk kemenakan kami, si Farida. Iya, baiklah. Jangan seenaknya saja bicara, Kak. Alah, diam kau. Apakah bisa kita melanjutkan pembicaraan yang dulu itu, Bang? Iya. Memang sebaiknya begitu. Bukan begitu? Iya. Iya, dia hanya menurut saja apa yang saya bilang. Iya. Baiklah. Kami juga sedang menunggu berita dari pihak Farida. Jadi kalau permintaan yang dulu itu memang betul-betul serius, maka dari kami juga akan serius. Jadi aku dan Raisman ini datang kemari untuk menentukan bila sebaiknya pernikahan antara Mardian dan Farida ini dilangsungkan. Kakak, aduh, jangan keterlaluan. Diam, ini urusanku. Tapi ini juga urusanku. Apa tidak sebaiknya 1 bulan lagi, Bang? 1 bulan lagi? Bagaimana, Bu? Ya, terserah abang saja. Tapi apakah Farida sudah tahu persoalan ini? Oh, tidak apa-apa, Kak. Tahu atau tidak, dia pasti setuju saja. Kalau begitu, kami menurut saja. Bukan begitu, Bang? Ya, kami setuju saja. 1 bulan lagi. Gila, aku dianggap apa oleh Rosmina ini? Begitulah, tanpa kompromi dan berunding lagi, pernikahan antara Farida dan Mardian telah diputuskan oleh Rosmina, kakak Raisman. Raisman tidak bisa berbuat apa-apa lagi di rumah Darwis itu, seolah-olah dia kena pukau, walaupun keputusan itu bertentangan dengan rencananya. Karena bagaimanapun juga, Raisman lebih condong memilih Sembara daripada Mardian. Nah, bagaimanakah akhirnya dari pertikaian ini? Rosminakah yang berhasil, atau Raisman yang tetap mempertahankan anaknya kawin dengan Sembara? Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.